Klasifikasi pelayanan publik yang dapat dijual. Pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan yaitu penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan pengolahan sampah limbah. Kemudian pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan. Yang pertama ada barang privat dan barang publik. Barang privat yaitu makanan, listrik, dan telepon. Barang publik itu pertahanan nasional, jasa polisi. Campuran ada pendidikan, pelayanan kesehatan, dan transportasi publik. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Pendistribusian permintaan, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, pemberian insentif pada supplier, penyediaan sumber daya pada supplier. Dan yang ketiga ada prinsip keuntungan. Pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. Argumen terhadap pembebanan biaya publik. Pembebanan biaya langsung dilakukan karena 5 hal, yaitu yang pertama tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biaya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, konsumsi publik harus didisiplinkan, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Berikut untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Selanjutnya, argumen yang menentang tarif pelayanan publik, yaitu yang pertama adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Eksternalitas positif, misalnya pelayanan yang terlalu tinggi, membuat masyarakat tidak terdorong menggunakannya. Demikian juga barang yang dianggap merit good, disyaratkan untuk diberikan secara gratis, contohnya yaitu pendidikan, yang termasuk persyaratan legal sesuai peraturan pemerintah, yaitu bebas biaya sekolah selama wajib belajar 9 tahun sampai pada tingkat SMP. Yang kedua yaitu yang miskin tidak mampu untuk membayar. Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan. Yang ketiga, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal, seperti tarif jalan tol dan meteran untuk air. Selanjutnya adalah kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-part tarif. Yang kedua, peak-load tarif. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, full cost recovery. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Menganalisis taksiran biaya pelayanan publik, penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penafsiran biaya secara akurat. Yang pertama, opportunity cost. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price. Yang keempat, polling. Dan yang terakhir adalah cadangan inflasi. Selanjutnya kesimpulan. Penentuan harga pelayanan publik melibatkan sejumlah faktor, termasuk biaya operasional, kebutuhan masyarakat, dan standar pelayanan. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan dan ketersediaan layanan yang berkualitas bagi masyarakat sambil mempertimbangkan efisiensi dan keadilan dalam pengeluaran publik. Dalam konteks ini, harga yang ditetapkan haruslah seimbang antara kepentingan pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat.